Menurut gua, ya, hidup ini adalah sebuah permainan. Hidup adalah sebuah game. Dan high score-nya apa? High score-nya adalah uang. Orang ya, kalau bisa bilang uang itu nggak penting, gua udah tahu orang itu pasti goblok. Ada yang bantah gua, ada yang bilang, oh ada beberapa penemu yang hebat di dunia ini, tapi nggak punya uang. Menurut gua dia adalah orang yang bodoh. Karena kalau dia beneran pintar, dia harusnya tahu ya bahwa uang itu adalah solusi dari semua permasalahan hidupnya. Dia berarti adalah orang yang egois, ya makanya bodoh. Dia egois, dia merasa idealis, dia merasa dia pintar, dia nggak usah nyari duit. Elon Musk ketika dia interview, lu bisa cek nih, interview salah satu yang terakhir dia. Ditanya nih sama interviewer, siapa sih yang menurut orang paling pintar di dunia selain lu? Jawabannya dia siapa? Oh, pertama dia mikir kan, habis itu dijawab, Larry Ellison yang bikin Oracle. Kedua, yang menurut dia pintar juga, Larry Page yang bikin Google. Ketiga, Jeff Bezos yang bikin Amazon. Tiga-tiganya ini adalah orang yang sangat sukses dan sangat kaya. Dan orang yang sangat pintar menurut Elon Musk, ya ini tiga orang ini. Yang intelektualnya super tinggi, udah pasti orang kaya. Jadi lu jangan percaya kalau ada yang kesannya intelektual tapi sebenarnya nggak punya duit. Kenapa lu tidak selesaikan game uang dulu sebelum lu baca tentang hal yang lain, sebelum lu melakukan hal yang lain? Karena itu adalah high score dari hidup. Yang sedihnya dari orang miskin itu bukan cuma dia nggak punya high score-nya, tapi high score itu yang bisa buka banyak peta-peta baru. Ya itu persis kayak main game. Uang lu banyak, lu bisa unlock map bahkan di dunia ini. Oh, lu bisa ngelihat Eropa seperti apa, lu bisa melihat pegunungan di Swiss seperti apa. Lu kalau mati miskin, orang tua lu nggak pernah lihat semua itu. Mereka cuma di kampung lu doang yang jelek, yang lu anggap bagus itu enggak, itu sampah. Lu belum jalan-jalan ke Santorini, lu belum lihat gitu loh dunia ini seperti apa. Itu bisa dibuka map dunia ini itu sama uang. Contoh ya, gue ngumpul. Kenapa gue suka cari ibaratnya pertemanan yang sama-sama sukses? Ketika gue ngumpul sama anak-anak di grup kita ya di Hollywood, itu semuanya punya ceritanya masing-masing dan seru sekali. Mereka tuh punya monsternya, punya naganya masing-masing. Contohnya Hot Fun, dia cerita zaman dulu ya, itu nggak ada yang kayak gini bisa viral-viral. Pengacara zaman dulu tuh harus bawa pistol, harus punya izinnya untuk bawa pistol. Karena bahaya profesi pengacara zaman dulu. Kalau sekarang nggak, orang nggak berani macam-macam karena tinggal viralin. Zaman dulu kan nggak ada. Ada monsternya masing-masing. Andrew ketika punya gadanya itu dibobol sama oknum cewek. Itu seru sekali gitu ceritanya. Ketika Ivan dikerjain sama orang sampai outletnya ditutup semua. Itu banyak cerita-cerita. Ada monster yang dilakukan ditaklukkan masing-masing orang sampai mereka jadi orang seperti ini. Kalau lu cuma jadi orang biasa aja, lu tidak punya monster. Gua pun udah taklukin banyak monster di hidup. Cuma lu aja yang nggak lihat di kamera di sini. Apa yang sudah gue lewati. Buat orang-orang yang tahu gue, yang tahu di belakang layar apa yang gue kerjakan, dan monster mana yang gue lawan. Banyak sekali. Lu kira gue nyampe sini ya? Gue umur 24 tahun punya triliunan itu gak kesini dengan gampang. Itu banyak sekali yang udah gue lawan, yang udah gue bunuh monster. Tapi lu gak akan pernah paham. Banyak sekali yang mau coba nyekat gue, banyak sekali yang mau coba jatuh. Gue itu kalau gue bilang tadi, kalau gue mati hari ini gue gak menyesal. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulut gue, ya lu mau terserah, lu gak percaya atau percaya. Semua yang keluar dari mulut gue ini kepercayaan yang gue punya di hati gue. Ketika gue ngomong revolusi keuangan, orang banyak bilang, oh dia sebenarnya cuma persetan. Gue berani bela itu sampai gue mati. Nah, karena gue benar-benar merasa dunia ini tidak adil. Sistem keuangan dunia tidak adil dan gue bertekad untuk ubah itu semua. Jadi kalau lu ambil nyawa gue hari ini, gue tidak akan menyesal, gue tidak akan mundur dan gue tidak akan takut. Gue itu kalau ngomongin masalah uang, ya, uang gue tuh udah hidup ya, anak gue nih ya, punya 7 generasi ke bawah tuh nggak usah kerja sehari hidupnya udah aman semua. Gue udah selesai ini gamenya dulu. Udah selesai lama baru gue nyalakan kamera. Nggak kebalik, bukan belum selesai game baru nyalain kamera, malah cuma ngambilin endorse.